Hari ini saya akan sharing bagaimana cara saya menganalisa sebuah perusahaan dari nol hingga kita tahu kualitas perusahaan tersebut dan apakah perusahaan ini layak dibeli. Nah, saya percaya proses menganalisa ini adalah sebuah proses yang menarik karena saya juga belajar dari beberapa mentor saya atau dari beberapa komunitas. Dan tentunya cara saya menganalisa perusahaan dari tahun 2020 seiring berjalan dengan waktu, ikut sana-sini seminar atau belajar sana-sini di tahun 2024 ini sudah berubah. Dan perusahaan yang akan kita analisa hari ini adalah perusahaan Mart. Halo, semula nama saya Yusuf Arifin Yusef. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, investasi, properti maupun seputar tentang bisnis. Dan langsung aja kita ke layar laptop bagaimana pertama kali saya melirik saham Mart ini. Nah, pertama kali saya ini mulai tahu Mart itu gara-gara ada berita, saya lupa berita di mana, di Stockbit mungkin atau di Konten atau di Kompas gitu ya. Itu berita tentang Mart yang menargetkan pertumbuhan double digit. Jadi ini kata-kata double digit ini menjadikan radar sebuah saya. Oh, ini ada saham yang mungkin targetnya oke. Jadi saya suka saham-saham yang karena saya pingin portfolio saya sebagian besar itu di fast grower. Jadi otomatis saya punya kata kunci yang salah satunya adalah misalkan double digit. Contoh misalkan kayak Cleo nih, dia akan menargetkan pertumbuhan double digit. Nah, ini saya suka seperti itu ya. Mart juga nih. Waktu itu saya lupa berita di mana, cuma ada kata-kata yang kurang lebih seperti ini ya. Bidik pertumbuhan double digit pada tahun 2024. Lalu ya step kedua biasanya itu saya adalah melihat apakah laba bersihnya meningkat karena saya butuh berinvestasi ke perusahaan yang labanya atau omsetnya atau pendapatannya bertumbuh. Nah, makanya di sini saya lihat ya tahun 2023 Q1 sampai Q3 itu laba cuma sekitar 30 miliar. Tapi di Q4 2023 itu naik tiba-tiba 58 miliar dan terus naik lagi ya di Q1 2024. Jadi ini adalah sebuah tanda yang perusahaannya bertumbuh ya. Tapi apakah menarik atau tidak harganya kita nggak ngomong, kita ke belakangan. Tapi karena sekarang ini menjadi sebuah filter saya apakah menarik terlebih dahulu. Oh, ternyata menarik. Tapi kalau saya lihat belakangan lagi, oh ternyata puncaknya itu di tahun 2021. Jadi karena perusahaan ini adalah perusahaan pembuat sarung tangan ya, dan otomatis saat pandemi ini industri sangat diuntungkan. Jadi kita bisa lihat ya, sebelum 2019 ini di 88 miliar labanya dan tiba-tiba 2020 naik ya menjadi 144 miliar all time high, dan 2021 nih ya otomatis puncaknya pandemi ya itu di 300, labanya di 392 miliar. Jadi ini adalah step kedua saya di mana menurut saya itu membuat hal saya menarik ya. Oke. Nah, ada sebuah fakta yang menarik juga. Itu adalah perlu digarisbawahi kalau tahun 2023 labanya ini ya atau omsetnya juga itu dua-duanya sudah naik lebih daripada tahun 2019 sebelum Covid. Ya karena saya nggak suka perusahaan yang belum balik sebelum Covid. Nanti kita akan ambil mungkin 2 perusahaan ya, saya sering bahas gitu ya. Ini belum balik sebelum Covid gitu. Jadi ya ngapain orang mah udah move on ya kan. Tapi ada beberapa perusahaan yang belum move on. Hanya saja Covid memang membuat industri ini diuntungkan. Kita lihat ya, 2019 itu pendapatannya 362 miliar. Ya nggak usah ngomong 2021 ya, saat puncaknya, tapi di 2023 kita bisa tahu ya mungkin udah hampir nggak ada yang ngomong tentang Covid gitu ya. Nah, ini omsetnya udah 559 miliar dan kita bisa lihat labanya ini udah naik sangat banyak gitu ya. Dari 88 miliar naik ke 148 miliar. Nah, berikutnya saya pengen tahu nih seperti apa sih Mart ini jualan apa ya. Nah, Mart ini sebenarnya dia bikin sarung tangan. Dan sarung tangan ini banyak kategorinya. Dan nanti kita akan bahas belakang. Nah, tapi yang menurut saya menarik itu adalah dia itu suka menghemat. Ya nanti kita akan ambil dari beberapa data. Yang pertama, sarung tangan ini ada cetakannya. Dan cetakannya ini satu cetakan cuma bisa buat 10.000 piece. Ya, jadi ini nggak bisa pakai berulang-ulang terus, cuma bisa pakai sampai 10.000 piece. Lalu diolah jadi limbah.
lalu diolah lagi menjadi produk sanitary, dan inilah produk sanitarinya. Ya, dan ini awal-awal ya ini menggunakan waktu saya sekitar 1 jam untuk membuat slide ini dan untuk menganalisa marketing di awal. Jadi saya tahu ternyata perusahaan ini perusahaan yang unik juga ya karena melakukan efisiensi. Nah, saya ambil beberapa sumber awalnya itu dari 3, yaitu dari annual report tahun 2023, habis itu ambil public expose tahun 2023, lalu ambil juga data dari laporan keuangan Q1 2024. Jadi 3 data ini yang saya awal dulu. 1 jam pertama itu saya membaca 3 laporan tersebut dulu ya. Ini di annual report halaman 27, dia bilang nih, ya dengan posisinya sebagai produsen cetakan sarung tangan nitril terbesar di dunia. Jadi ingat ya, kategori ada sarung tangan nitril. Ya, kapasitas produksinya mencapai 16,8 juta buah per tahun. Ya, lalu ya ini katanya ada peningkatan permintaan di 2023. Ya, walaupun sudah Covid lewat. Nah, lihat ya. Dia mencetak apa? Sarung tangan karet, nitril, dan household. Jadi ada beberapa kategori lagi. Gitu ya. Namun tidak mencetak sarung tangan plastik. Nah, tidak hanya itu, perusahaan juga menguasai pangsa pasar, market share cetakan sarung tangan nitril ya, kategorinya nitril itu adalah hingga 40%, sekitar 35-40%. Jadi untuk kategori sarung tangan nitril ini itu menguasai market share ya 40% secara global. Jadi menurut saya cukup bagus sebenarnya. Lanjut, habis itu di annual report halaman 33 ya, saya bisa tahu nih tahun 2023 berarti sekitar 20 tahun yang lalu kapasitas produksinya hanya 50.000 per bulan, dan sekarang ini sudah mencapai, tadi ngomongnya ya, itu 16,8 juta per tahun. Tapi kalau ntar kita lihat belakang ternyata udah sampai 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun. Nah, data yang mana saya juga nggak tahu yang mana akurat. Ada yang ngomong 16,8, ini sebenarnya ambil dari annual report, tapi juga data yang lain bisa ngomong sampai 2 juta per bulan gitu ya. Terus ini supaya kita pengen tahu maksimal kapasitas produksi Mark ini berapa sih? Nah, ini saya ambil dari halaman 35 di Public Expose di 2022. Ternyata dia tuh punya 3 pabrik. Ya, ini pabrik Kimstar ya 650.000 piece per bulan, Dalu 1 dan Dalu 2. Total ini sekarang ya maksimal itu 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun. Jadi saya rasa dalam waktu dekat sepertinya Mark tidak perlu ekspansi untuk membangun pabrik baru lagi gitu ya, karena dia bikin pabrik otomatis dia bakal meminjam uang, bisa pinjaman dari bank, beli tanah, habis itu bangun pabrik. BTW perusahaan ini itu ada di Sumatera Utara ya, di daerah Lubuk Pakam. Nah, daerah mana ya nanti kita akan bahas di belakangnya, karena kenapa dia di daerah Sumatera Utara itu pengaruh dengan perusahaan ini yang unik. Kalau saya boleh ke depan sedikit ya, salah satu berita itu adalah riset Asosiasi Sarung Tangan Malaysia memperkirakan pertumbuhan permintaan sarung tangan global 5-8% per tahun. Kenapa Malaysia bukan Indonesia? Nah, nanti kita akan tahu di belakang itu ya. Sedangkan pertumbuhan permintaan cetakan sarung tangan secara moderat mencapai 6-10 tahun masa pra-Covid gitu ya. Nah, di sini kita bisa belajar lebih lanjut lagi ya, di mana ini kalau adalah sales revenue per country. Ya, ini saya lupa ngambil dari Public Expose atau annual report, di mana sampai tahun 2023 ya ini Indonesia dan Malaysia itu kurang lebih 40-60% yang warna biru ini. Ya, yang Malaysia dan Indonesia nih. Jadi digabungkan sama dia ya sekitar 40-60%. Tahun 2021 sempat 50, 2022 sempat 255, tapi tahun 2023 turun ya. Kenapa turun? Karena China-nya yang bertambah. Kita bisa lihat yang kuning ini adalah China. Tahun 2022 China cuma 5%. Tapi 2023 ini cuma naik jadi 22%. Dan salah satu yang menarik adalah Vietnam selalu menjadi kontribusi yang cukup menarik. Nomor 2 atau nomor 3 ya di 25%. Sisanya ada countries. Dan ya, di sini ada sebuah hal yang menarik juga saya dapat dari, lupa dari mana ya, pokoknya dari 3 itu. Ada wacana ekspor ke Afrika dan Amerika. Nah, ke depannya perusahaan berencana melebarkan pangsa pasar ke negara Afrika serta Amerika. Perluasan pasar ini akan mendorong produksi hingga 2 juta piece per bulan ya. Dan ada pun strategi perusahaan untuk menjaga peluang dan konsistensi tahun 2024 adalah fokus kepada pemenuhan permintaan pelanggan yang semakin meningkat dengan menjaga kualitas produk yang terbaik. Dan di mana 15 menit saya sebelum bikin video ini, saya search aja di internet dan tiba-tiba ketemu sebuah hal yang menarik itu ini adalah analis dari
NH Korindo Sekuritas. Ini bukan endorse ya, cuman memang kebetulan saya lihat dan ternyata masih baru banget ya report ini di 7 Juni 2024. Jadi sebuah hal yang menarik itu adalah saya tidak tahu ya. Nah, saya bahas sedikit ya. Kalau grup sanitarinya ini namanya mereknya Dina nih. Ya jadi kalau kalian mungkin tahu Dina ya mungkin itu larinya itu adalah ke Merck gitu ya. Nah, kalau saya baru tahu ini itu juga sebenarnya gara-gara lihat NH Korindo Sekuritas ini. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapat itu kita punya story dan conviction kita itu makin story-nya makin lama, puzzle-nya makin dapat gitu ya. Supaya conviction kita makin lama makin tinggi. Nah, ada satu hal yang menarik, kenapa China meningkat? Ya, itu kalau dari NH Korindo Securities ceritanya katanya ya, dan kedepannya mungkin yang other countries ini, itu adalah tax. Kita tahu ya perang dagang antara Amerika dan China, di mana produk dari China itu diberikan tax yang tinggi. Jadi harga sebenarnya kita tahu, China itu punya keunggulan, yaitu harganya dia pasti murah. Karena tenaga kerja dia murah. Nah, tetapi karena taxnya tinggi, jadi nggak murah-murah amat. Nah, ini memberikan peluang sebenarnya buat Indonesia ekspor ke Afrika. Yang mungkin hubungan antara Indonesia dan Amerika ini cukup oke. Yang mungkin taxnya nggak setinggi itu. Jadi walaupun harga China lebih murah, tapi taxnya tinggi, jadi ujung-ujungnya mungkin bisa lebih mahal daripada Merck ini yang ekspor ke Amerika. Gitu ya, ini yang potensi di Amerika. Cuman sekarang belum kelihatan. Jadi kalau story ke depannya mau bertumbuh sampai 2 juta per bulan, Amerika ini harus mengambil potensi yang lebih besar lagi ya, yang ambil market lebih besar. Kalau enggak, menurut saya cuman cerita belaka yang tidak terpenuhi. Oke, ini saya ambil dari sini ketahuan ini adalah dari laporan keuangan Q1 2024. Nah, dari sini ya saya persentasekan karena cuma angka. Nah, enaknya gitu adalah khusus investor kita bikin PR sedikit, kita persentasekan. Kalau hanya lihat dari persentase, kita bisa lihat lokalnya turun. Arti di Indonesia penjualan menurun kalau secara persentase dari 23 ke 15%. Ekspornya naik dari 77 naik ke 85% atau naik 10%. Nah, sebenarnya itu lokal tidak menurun. Ya, tapi ekspornya bertambah sangat banyak. Kalau dari mana? Lihat dari angkanya. Jadi Indonesia ini tahun lalu di Q1 2023 penjualannya 29 miliar. Nah, tahun ini Q1 2024 31 miliar. Naik tapi nggak banyak. Yang naik banyaknya itu adalah di ekspor. Ya, jadi ekspor ini memang perannya sangat besar sekali yang membuat pertumbuhan Merck ini di tahun Q1 2024 jadi sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya adalah ini saya garis merah kenapa? Karena faktor apa yang membuat penjualan ekspor ini akan terus naik di Q1 dan Q4? Apakah kita punya data yang bisa kita pantau seperti TOTL ya, dia share terus kalau dia punya kontrak baru berapa, atau seperti S1R dia bakal kasih tahu pertumbuhan SSG-nya berapa, atau seperti perusahaan properti yang lainnya marketing sales-nya berapa. Tapi kan kalau di Merck ini saya nggak ada pendatanya, jadi ini sebuah yang saya merahin itu adalah PR buat saya. Kalau saya bisa dapat datanya mungkin saya akan masuk lebih banyak, conviction saya akan lebih besar lagi gitu ya. Atau hanya kita berdoa, banyak investor berdoa, mungkin prediksinya Q2 bakal naik, cuman kan kita gambling jadinya. Atau berharap terhadap berita yang bilang ekonomi di luar negeri baik. Karena kalau ekonomi baik, otomatis kan kita ngomong permintaannya akan lebih banyak. Ini adalah faktor eksternal, saya nggak suka. Saya lebih suka faktor internal yang kita bisa kuasai gitu ya. Jadi ini adalah PR yang buat saya, dan kalau kalian tahu beritanya, bagaimana membuat ekspor ini bisa naik terus, faktornya apa? Ini saya menemukan faktor X. Kalau kita nggak menemukan faktor X ini, itu bagi saya kurang menarik. Ya, kalau kita temu faktor X-nya kenapa dia bisa bertumbuh, bukan hanya berdoa, itu yang membuat saya akan masuk banyak di satu perusahaan. Itu ya. Nah, habis itu di laporan keuangan Q1 ini juga ada angka, lalu saya breakdown menjadi persentase. Saya masukin ke Excel, ya, ternyata ya sarung tangan ini porsinya 88%. Ya, sanitari tadi itu cuma 2,2%, dan bahkan yang peralatan ini lebih besar, mencapai 9-16%. Nah, pertanyaan saya waktu itu pas saya lihat berita ini, 188 M ini jual berapa besar sarung tangan sih? Supaya saya bisa tahu nanti kalau
katanya bisa mencapai 18,6 juta ya kan, atau 2 juta piece itu harus butuh juga. Jadi omsetnya berapa? Kita conversion gitu ya. Nah, terus di sini juga ya, pertanyaannya sekarang produksi berapa piece per bulan? Ya, sekarang ya 180M ini saya nggak tahu produksi berapa piece nggak tahu berapa piece. Supaya saya bisa tahu harga per piece berapa gitu kan. Cuma saya nggak punya datanya. Jadi kalau kalian punya datanya boleh share terus di kolom komentar ya. Nah, berikutnya ya target produksinya yaitu katanya ya itu di 13,2 juta per tahun. Nah, tahunya dari mana? Dari sini nih. Kami optimis bahwa perseroan akan mencapai peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2024. Prediksi peningkatan produksi mencapai 1,1 juta piece per bulan. Dan kalau ini saya kalikan 12 artinya 13,2 juta per tahun. Sedangkan ya kapasitas produksinya ngomongnya ini bukan 13,2 lagi. Sekarang kapasitas produksinya udah mencapai 2 juta per tahun. Ya, jadi masih jauh. Cuman nanti saya dapat informasi lagi, yaitu tahun 2021 jumlah produksinya itu 18,3 juta piece per tahun. Berarti kalau target tahun ini 13,2 juta itu lebih tinggi daripada 22, cuman tidak lebih tinggi daripada tahun 2021. Pertanyaannya, apakah kata-kata manajemen ini bisa dipegang? Kenapa saya ngomong gitu? Karena nanti di belakang kita akan dapatkan kalau ternyata kata-kata manajemen ini kadang meleset. Nggak seperti TOETL ya, yang ngomongnya targetnya 2003 berapa, tercapai gitu ya. Nah, kadang-kadang nih, Mark ini kayaknya masih nggak sebagus itu manajemennya ya. Apa yang diprediksi bisa meleset gitu ya. Atau mungkin saat setting targetnya terlalu optimis, akhirnya akhir tahun nggak tercapai. Tapi nggak apa-apa. Terus sekarang dapat berita, kalau memang ini terjadi, berarti ya kita bisa asumsikan omsetnya besar dan juga labanya bisa sampai 2022. Berapa sih labanya 2022? Labanya di tahun 2022 itu di 243 miliar. Ya, kalau kita sekarang annualize-kan 1 tahun ya berarti mirip-mirip ya, lebih tinggi daripada 2022 benar. Jadi kalau prediksi Stockbit ini 289, saya percaya mungkin. Karena di sini mungkin nyambung ya. Nyambung itu dalam arti tahun 2022 prediksinya bikinnya cuma 9,8, di tahun ini 13, berapa tadi? 13,2 juta. Jadi kita menemukan story yang lebih nyambung lagi. Nah, di sini ya ini tahun saya dapat 2022. Waktu itu diprediksikan ya tahun 2022 itu 2022 tercapainya 823 ribu piece per bulan. 2023 dia bisa prediksi loh. Karena ini waktu tahun 2023 dia prediksinya 796 ribu piece bulan. Artinya harusnya prediksi dia itu adalah 9,5 juta. Nah, tetapi kita bisa tahu di sini akhirnya di akhir tahun itu tidak tercapai. Cuman tercapai di 7,4 juta piece. Artinya apa yang ditargetkan oleh manajemen itu meleset. Ini yang harus saya garis bawahi. Kalau ternyata prediksi manajemen tidak seperti yang diindahkan, otomatis 2024 ini ya waktu itu tahun 2022 dia prediksi tahun 2024 ini 900 ribu piece per bulan. Sekarang optimis banget naik menjadi 1,1 juta piece per bulan. Jadi yang mana yang benar saya nggak tahu. Otomatis kalau kita mau percaya kata-kata manajemen harus saya diskonkan karena ternyata tidak tercapai. Contohnya misalkan tahun ini 1 juta piece ya saya diskon 15% lah, mungkin jadi berapa? Jadi 900 ribu piece per bulan gitu loh ya. Kita kasih diskon juga karena manajemen ini kadang-kadang meleset apa yang diprediksikan. Nah, kalau di sini ya sampai tahun 2026 itu pun akan lebih tinggi daripada 2021. 2021 ini 1,496 juta piece per bulan. Nah, di 2026 prediksinya 1,5 juta piece. Ini berdasarkan hanya growth-nya selama ini berapa aja. Nggak ada data yang bisa ambil akurat banget gitu ya. Nah, sekarang kita ke cost breakdown. Nah, ini kita bisa lihat ya, HPP dia paling besar itu dari raw material dan gaji dari direksi ya, cuma 28%, dan bahan bakunya menggunakan electricity, water dan gas 12%, dan kalau lebih dalam lagi dia pakai
solar panel. Jadi buat elektriknya jauh lebih murah lagi gitu ya. Dan waktu itu ya HPP terbesar ada raw material. Nah, raw material apa yang digunakan? Kenapa? Apabila kita bisa mengetahuinya, kalau kita tahu itu, kalau cost-nya naik, kita bisa asumsi HPP akan naik. Kalau raw materialnya bahannya turun, cost-nya turun, otomatis labanya akan menjadi naik. Nah, waktu itu saya belum tahu raw materialnya apa. Dan ini saya asumsikan seperti dengan SMGR. Kalau misalkan salah satu cost tertingginya itu adalah batu bara. Kalau harga batu bara itu naik, otomatis cost-nya lebih tinggi. Kalau batu bara harganya turun, otomatis HPP bisa turun. Tetapi ingat, penjualan juga harus naik. Karena maupun ya manajemen bisa melakukan efisiensi, kalau penjualan nggak naik, sama juga bohong. Gitu ya. Nah, ini saya baru dapat dari yang tadi bilang tadi, NH Corino Sekuritas. Thank you banget buat NH Corino Sekuritas. Akhirnya saya tahu, bahan utama glove cover itu adalah apa nih? Kalkin alumina yang merupakan turunan dari boksit. Belum sampai tahap aluminium. Jadi tidak berhubung dengan langsung harga aluminium yang sangat volatil. Bahan baku ini memiliki harganya cenderung stabil selama 10 tahun terakhir yang dapat membantu Mark memprediksi biaya produksi dengan lebih baik. Sehingga memudahkan dalam perencanaan keuangan dan penetapan harga jual. Nah, berikutnya saya dapat dari annual report halaman 15 ya. Kalau katanya manajemen akan melakukan efisiensi biaya operasional, ya habis itu bikin XOP yang lebih oke. Nah, ini kan cuma kata-kata doang, apakah ngomongnya ini terrealisasi. Nah, lagi-lagi kita harus menguji manajemen. Nah, ternyata ini benar terrealisasi di laporan keuangan. Kita bisa lihat dari Q4 2022 ya, HPP-nya di 65,1%, ya turun ke 50%. Dan kita bisa lihat di tahun Q4 2023 itu udah turun ke 47,3%. Bahkan di Q1 2024 turun lagi menjadi 45,9. Jadi ya omsetnya mungkin ya bisa aja sama dengan 2022. Cuman sekarang profit lebih besar. Kenapa? Karena HPP-nya lebih kecil secara persentase. Otomatis laba bersihnya naik. Ya kita bisa lihat laba bersih sekarang, laba kotornya udah di sekitar 50%-nya sangat bagus. Jadi apa yang dilakukan itu, kata-katanya itu terrealisasi di laporan keuangan. Ini hal positif buat Mark gitu ya. Berikutnya saya mau lihat juga dapat dari annual report halaman 67 ya, di mana ya katanya waktu itu ya targetnya 430 miliar dan terrealisasinya 559. Ini saya kurang percaya. Karena yang di 2023 waktu itu 2022 prediksinya 796. Ternyata nggak nyampe gitu kan. Jadi ini ada beberapa yang oke menurut saya di kata-kata manajemen ini di annual report Tebubex, tapi ada juga yang ternyata tidak seperti seindah itu ya. Jadi ya story-nya menurut saya, kalau saya kasih angka 8 mungkin sekarang kasih angka mungkin adalah 7 sampai 8 kali ya gitu ya. Tapi saya ngomong gitu karena satu ya saya belum temukan adalah faktor apa yang bisa menaikkan penjualan. Kalau HPP saya tahu tadi aman ya, bisa HPP-nya menurun ya, terus kita bisa lihat bahan bakunya ini memang cenderung stabil. Tapi faktor yang saya ingin di Mark ini adalah faktor penjualannya. Tadi ada berita positif ya, berita positifnya itu adalah penjualan kalau ekspor ke Amerika itu ya kan Indonesia jadi unggul. Cuman kan kita nggak bisa berdasarkan ekspektasi doang, harus terrealisasi. Kalau sekarang per Q1 2024 sih kayaknya belum dapat datanya ya. Kalau Q2 dan sampai Q4 ini bakal oke. Jadi kalau saya sendiri, kalau mau masuk ya kita belum ngomongin harga sama sekali. Kalau mau masuk pun ya saya nggak akan masuk banyak. Kenapa? Karena story yang saya kumpulkan di saya punya puzzle ini belum lengkap gitu ya. Hari ini saya baru dapat, oh ternyata HPP-nya ini bisa terkontrol dengan baik. Nanti mungkin saya akan melakukan waktu lebih banyak lagi buat cari-cari ya data atau berita yang bisa menambahkan puzzle-puzzle di story saya. Dan ini saya baca juga dari mungkin profil Ferdinand ya. Kayak dulu dia misalkan di WIM, itu dia nggak langsung dapat semua puzzle-nya sekaligus. Tapi sering berjalannya waktu, ngobrol sama temen, baca lebih banyak lagi ya, baru dapat puzzle-puzzle yang oh ternyata nih mendukung untuk pertumbuhan perusahaan yang kita investasikan. Nah, kalau dulu hal yang saya bahas di awal itu pasti adalah PER dan PBV. Kalau saya sekarang menurutnya saya adalah lihat tadi
di depan. Kalau ternyata pertumbuhannya oke, baru saya analisa kualitas perusahaannya. Terakhir baru harga. Kalau harga pun ternyata mahal, nggak apa-apa. Yang penting saya udah tahu kualitasnya bagus, saya masukin ke watchlist saya. Di saat misalkan ISG ambruk, misalkan asing jualan segala macam dan membuat harga mark menjadi murah, ya, atau menjadi wajar bahkan lebih murah, itu adalah kesempatan saya masuk. Tapi saya butuh tahu watchlist saya itu adalah kualitas perusahaan yang bagus-bagus. Kalau ternyata watchlist saya amburadul banyak dan tapi nggak bagus, buat apa? Ya kan tugas investor itu adalah melihat sebuah kesempatan. Di saat market takut baru kita masuk. Ya, nah sekarang baru kita ngomongin harga. Ya. PER dan PBV-nya. Nah, di sini mungkin saya juga mau skip sedikit ya ke harga di Stockbit. Kita bisa lihat kalau puncaknya kan di 2021. Harga 2021 berapa sih? Ya. Oke, di sini ya. 2021-2022 berarti sekitar 1.250 sampai 1.300. Artinya tadi kalau kita lihat prediksi mark tahun 2026 itu baru bisa di 1.300. Pertanyaannya kalau benar ya bisa sampai sini ya kan lebih tinggi, samakan lah ya. Ini adalah ya di potensi gain kita di 50%. Tapi ada tapinya ya. Waktunya segini. Ya, 50% dengan jangka waktu berapa nih ya? 2 tahun. Karena 365 hari kan, ini kan 681 hari. Berarti Anda butuh waktu 2 tahun untuk bisa profit 50%, oke nggak? Ini ada sendiri yang menjawab. Kalau Anda misalkan mau, berarti kan return setahun kan sekitar 25%. Kalau Anda mau return dapat 2 tahun 50%, buat saya menarik. Kalau Anda bilang, saya mau yang lebih tinggi lagi, berarti mark ini nggak cocok gitu ya. Karena di 2026, mark ini baru bisa mencapai all-time high-nya melebihi di tahun 2021 tadi. Ya dengan prediksi harga ya sama ya di 1.300-an gitu ya. Ini pun udah dengan valuasi yang sangat mahal sekali. Ya, sekarang baru kita ke harga wajarnya. Nah, saya ambil ini harga rata-rata atau PI rata-rata 5 tahun terakhir ya. Dimana kita bisa lihat di tahun 2021 ini PI-nya itu sekitar di 18 kali. Ya di tahun 2022 sampai 2023 ini PI-nya sekitar di 10 kali. Nah, jadi kalau sekarang ini PI-nya rata-rata itu di 17,49 kali. Sedangkan ya average-nya itu di 18,26 kali. Jadi sebilang sekarang harga murah, menurut saya tidak murah. Ya setahu sekarang saya udah tahu kualitas yang menurut saya nilai sekitar 7 sampai 8. Karena saya nggak tahu faktor X-nya apa yang bertumbuh, tapi kata-kata manajemen oke, industri menurut saya juga oke. Dan targetnya double digit, menurut saya ini dari kategori stalwarts mau ke fast grower atau bisa jadi stalwarts doang gitu ya. Dan apakah menarik? Menurut saya kalau 2 tahun ke depan Anda mau nunggu dan kita bisa update story-nya, dapat puzzle lebih lagi, menurut saya 2 tahun menarik untuk ke 50%. Tapi balik lagi per sekarang itu tidak murah. Ya, per sekarang di 17 kali murah, nggak murah untuk per ya. Menurut saya per wajar ya mungkin di 11 kali gitu ya. Tapi mungkin nggak dia turun ke harga 600-an lagi. Bisa-bisa saja. Jadi kalau mungkin harganya turun lagi ya, atau Anda jago technical, Anda berharap dia turun lagi misalkan ke supportnya atau di 600-an ya bisa aja. Tapi dengan kondisi sekarang makin lagi bertumbuh dan jangan-jangan Q2 juga ikut bertumbuh, kayaknya agak susah Anda bisa mendapat harga 600-an. Tapi saya rasa kalau memang perusahaan bisa bertumbuh dan ya kita nggak tahu kan ada namanya waktu-waktu yang kita nggak bisa prediksi. Yang misalkan ada crash ya, ekonomi Amerika crash gitu kan ya, atau pandemi lagi gitu ya. Ya itu mungkin ya bakal ada volatilitas untuk harganya, ya itu justru kesempatan kita buat masuk ya. Jadi terakhir baru saya ngomongin harga sekarang tidak murah, jadi saya masukkan ke watchlist ya. Kalau harganya turun ke bawah baru saya mungkin mengambil kesempatan. Kenapa? Karena kalau harganya murah, margin FSOFT saya baru lebih besar, artinya resiko saya jadi lebih kecil. Nah jadi saya berpikir sekarang karena mungkin profesional makin lama makin besar, saya berpikir jangan ngegas terus. Benar kita butuh ngegas kalau kita punya faktor X yang kita bisa kuasai, tapi yang kita butuhkan adalah juga manajemen risiko. Ya saya nggak mau ngambil risiko yang besar kalau margin of safety saya juga tidak besar.
emang potensinya bisa ke 50%. Tapi kalau turun ke 600 ya kan, jangan-jangan Q2 nggak sesuai dengan prediksi, Q2 juga turun. Berarti kan saya resikonya jadi besar banget. Nah, kalau mau masuk pun, saya baru masuk akan mungkin 5%, 10% portfolio saya. Story yang saya dapat lebih banyak lagi, baru saya akan masuk lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari analisa, cara saya menganalisa. Dan apabila kalian suka video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga main ke Instagram saya Yusuf Bisa Investasi. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.